Allah yang Maha Rahman menyiapkan segala kebutuhan hidup bagi setiap makhluknya yang berada di bumi. Matahari dengan setia bersinar, menghangatkan, sekaligus memberi manfaat untuk kehidupan. Oksigen tersedia melimpah di sekitar permukaan bumi dan bukan di luar angkasa, karena kehidupan makhluk pada umumnya berada di sana. Demikian pula air, kumpulan molekul yang tersusun dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen ini banyak tersedia di bumi. Tidak hanya di permukaan tanah atau di dalam tanah, tetapi juga di atmosfer, berupa uap air yang biasa tampak sebagai awan. Menurut ilmuwan sains, muasal kehidupan makhluk di bumi adalah dari air. Ada 3 teori yang mereka kemukakan untuk mendukung argumen itu. Pertama, adanya kehidupan di bumi bermula dari munculnya reaksi rantai kimia yang panjang dan kompleks. Rantai kimia tersebut dipercaya dimulai dari air laut. Kedua, peranan air dalam kehidupan diasosiasikan dalam bentuk bahwa semua makhluk hidup berasal dari cairan sperma. Sperma berasal dari saripati makanan, dan makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan yang tidak dapat hidup tanpa air. Ketiga, air menjadi unsur penting agar makhluk dapat bertahan hidup dan menjaga kelangsungannya. Hingga sebagian besar komposisi tubuh makhluk hidup adalah terdiri dari air. Temuan yang dikemukakan oleh sains tentang muasal kehidupan yang bermula dari air juga dijumpai dalam Al-Quran sebagai berikut. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Dalam Al-Quran kata alma yang bermakna air dan hal-hal lain yang berkaitan dengan air seperti hujan, sungai, laut, dan mata air disebutkan lebih dari 200 kali dalam berbagai ayat. Dalam rangkaian ayat-ayat tersebut, Al-Quran juga menjelaskan berbagai manfaat air dan fungsinya di alam. Misalnya, air sebagai penopang kehidupan makhluk di bumi, air sebagai sarana bersuci, daur hidrologi air, ataupun air sebagai sarana transportasi, seperti firman Allah. Allahul الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Quran Surah Ibrahim ayat 32. Dalam Al-Quran kata Al-Bahr yang bermakna lautan, samudra ataupun sungai disebutkan sebanyak 32 kali. Sedangkan kata yang bermakna daratan disebutkan sebanyak 13 kali. 12 kali dengan kata Al-Bar dan 1 kali dengan kata Yabasa dalam surah Toha ayat 77. Jika penyebutan kedua kata tersebut dijumlahkan, hasilnya adalah 45 kali. Jika dipresentasikan, 32 kali penyebutan kata Al-Bahr dalam Al-Quran setara dengan 71,1%. Sedangkan kata yang bermakna daratan diulang sebanyak 13 kali setara dengan 28,9%. Hasil penjumlahan tersebut selaras dengan temuan sains modern bahwa lebih dari 71% permukaan bumi ditempati air, sedangkan sisanya kurang dari 29% adalah daratan. Sesuaian perbandingan antara kata lautan dan daratan dalam Al-Quran dengan hasil perhitungan sains bukanlah sebuah kebetulan.
Karena Al-Quran adalah firman Allah, Tuhan yang mengetahui secara detail semua makhluk ciptaannya. Hal itu sekaligus menjadi bukti kemukjizatan Al-Quran dan kebenaran kandungannya. Keberadaan air di bumi adalah sebuah keistimewaan, karena secara teoritis, kemungkinan keberadaannya di tempat lain di alam semesta sangat kecil sekali. Pada daerah tata surya kita, air banyak didapati di luar bumi, tetapi pada umumnya dalam bentuk gas atau es. Adapun dalam bentuknya yang cair, hanya dijumpai di bumi. Jarak antara bumi dengan matahari yang sedemikian rupa menjadikan molekul-molekul air di bumi sebagian besar selalu tersedia dalam fasa cair. Selain itu, bumi juga berotasi mengelilingi matahari. Rotasi tersebut menghasilkan distribusi dan fluktuasi suhu di permukaan bumi bergerak dinamis. Dengan demikian, bumi memiliki fasa air yang komplit, yaitu fasa cair, fasa padat, dan fasa gas, sehingga bumi menjadi tempat yang layak huni bagi makhluk hidup. Itulah sebabnya, mengapa Allah menempatkan manusia di planet bumi, bukan di tempat lainnya. Karena di planet ini, Allah telah menyediakan sarana-sarana penopang kehidupan mereka. Salah satunya adalah air. Marilah kita perhatikan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 10 berikut ini. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi, sedikit sekali kamu bersyukur. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dari ayat ini, kita menyadari bahwa penempatan manusia di bumi adalah suatu anugerah yang besar. Berbagai fasilitas penunjang kehidupan mereka telah disediakan oleh Allah, seperti hamparan tanah yang layak huni, sumber-sumber makanan dari beragam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan jenis hewan di darat ataupun di laut, sinar matahari, oksigen, dan juga air. Bagi manusia, air merupakan salah satu kebutuhan hidup yang sangat vital. Ketergantungan hidup manusia pada air tercermin pada besarnya kadar air dalam tubuhnya. Bagi laki-laki dewasa, kandungan air dalam tubuhnya sekitar 50 hingga 70% berat badannya. Sedangkan pada perempuan sekitar 45 hingga 65%. Pentingnya air bagi tubuh manusia dapat dimengerti karena air menjadi faktor utama dalam metabolisme tubuh manusia. Gizi makanan, vitamin mineral, dan oksigen yang dibawa oleh darah hanya bisa ditransfer ke dalam jaringan sel-sel tubuh apabila media air mencukupi. Darah sebagai sarana transportasi gizi dan energi hampir keseluruhannya terdiri dari air. Struktur molekul air terdiri dari dua kutub positif pada hidrogen dan kutub negatif pada oksigen. Keberadaan dua kutub tersebut menjadikan air bersifat polar. Senyawa polar itulah yang menyebabkan semua mineral penting bagi manusia dengan mudah larut dan diserap oleh tubuh. Metabolisme atau reaksi-reaksi biofisika kimia dalam tubuh manusia dapat terjadi karena adanya air yang bersifat polar. Proses penyerapan gizi di permukaan usus, penyerapan O2 oleh alveoli paru-paru, serta distribusi nutrisi dan oksigen tak dapat dipisahkan dari air. Betapa pentingnya air sebagai kebutuhan dasar hidup manusia, sehingga dengan air, manusia bisa bertahan hidup lebih lama dibandingkan tanpa makan. Selain sebagai penunjang hidup manusia, Al-Quran juga dengan jelas menyatakan bahwa air sangat berperan dalam berbagai proses kehidupan di bumi. Interaksi antara air, mineral, dan zat-zat lainnya di tanah menjadikan beragam makhluk hidup tumbuh dan berkembang dalam sebuah proses metabolisme yang menakjubkan. Dengan adanya air di dalam tanah, benih tanaman akan mengalami perubahan enzimatik sehingga dapat membelah, mengeluarkan akar, menumbuhkan tunas, hingga daun-daunnya yang beraneka warna. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa sumber air tanah adalah berasal dari air hujan. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat 21. ألم تر أن الله أنزل من السماء
ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi? Kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu, dapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Az-Zumar ayat 21. Kandungan ayat tersebut selaras dengan temuan sains, di mana hujan dinyatakan sebagai bagian penting dari siklus hidrologi atau daur air. Siklus hidrologi adalah proses sirkulasi air dari atmosfer menuju bumi, kemudian dikembalikan lagi ke atmosfer. Dengan siklus hidrologi, ketersediaan air di bumi terjaga ketersediaannya. Dalam Al-Quran, siklus hidrologi yang menakjubkan itu dijelaskan secara rinci dan mudah dimengerti. Mari kita perhatikan firman Allah berikut ini. ألم تر الله يزجي سحاب ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Quran Surah An-Nur ayat 43. Berdasarkan kandungan ayat di atas, secara ringkas daur air bisa diuraikan sebagai berikut. Uap air di udara, apabila jumlahnya sudah cukup banyak, akan terkumpul menjadi awan. Apabila uap air di awan sudah menjadi titik jenuh, ia akan berkondensasi menjadi butiran air yang diturunkan ke bumi menjadi hujan. Pada daerah dengan suhu udara lebih rendah dari titik beku air, kondensasi air akan membentuk fase dan diturunkan dalam bentuk salju atau es. Dengan pemanasan sinar matahari, salju akan mencair. Air lelehan salju, sebagaimana pula air hujan, akan mengalir dan menggenangi bagian-bagian terendah permukaan bumi dalam bentuk sungai, danau, dan laut. Sebagian aliran air ini akan meresap ke dalam bumi dan tersimpan di dalam tanah dan pori-pori bebatuan. Resapan air di dalam tanah membentuk air tanah dangkal dan air tanah dalam. Dengan adanya panas matahari, aliran air yang menggenangi daratan dan lautan akan menguap ke udara dan bergerak bersama angin. Pada lokasi tertentu, kelembapan tersebut akan terkumpul menjadi awan, dan apabila mencapai titik jenuh, akan dipresipitasikan kembali sebagai hujan. Demikianlah proses daur tersebut terus terjadi sebagai salah satu tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran.
Meskipun Allah telah menjamin ketersediaan air di bumi melalui siklus hidrologi, sejalan dengan anugerah itu, Allah menghendaki agar manusia bersikap bijak dan memanfaatkan air. Tidak boleh mengeksploitasinya secara berlebihan, agar keberadaan air tidak berubah menjadi bencana akibat ulah tangan mereka sendiri. Sebagaimana firman Allah, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, dan mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Al-Rum ayat 41. Berbagai bencana yang terjadi, khususnya yang terkait dengan air, dipahami sebagai akibat dari kesalahan manusia dalam memperlakukan alam. Banyak di antara mereka yang mengeksploitasi air tanah secara berlebihan, mencemari tempat-tempat air dengan limbah, merusak lingkungan yang dapat mempengaruhi siklus daur air, seperti penebangan pohon secara besar-besaran, atau monopoli sumber-sumber air demi keuntungan pribadi. Ulah tangan manusia seperti itulah yang pada akhirnya menyebabkan timbulnya bencana, seperti banjir, erosi, krisis air bersih, ataupun bencana kekeringan. Pada akhirnya, dalam pandangan Islam, keberadaan air harus dihayati sebagai anugerah besar dari Allah yang harus disyukuri. Manusia dipersilahkan memanfaatkan sebaik-baiknya untuk keperluan konsumsi, irigasi, ataupun bersuci, namun tidak boleh berlebihan. Bahkan secara eksplisit, ajaran Islam juga mengajak umatnya untuk memelihara sumber daya air seraya memerhatikan keberlanjutannya. Misalnya, dengan anjuran menanam pohon sebagai sistem filtrasi dan penyimpanan air bersih di dalam tanah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika terjadi hari kiamat, sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat untuk menanamnya, maka tanamlah. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Menjaga kelestarian air dan ekosistemnya adalah hal mutlak yang harus dilakukan oleh umat manusia, khususnya kaum muslimin yang menjadi komunitas paling berkepentingan terhadap keberadaan air bersih di bumi, karena air bersih adalah salah satu sarana ibadah mereka yang utama. Wallahu a'lam. Semoga serial kajian tafsir ilmi ini menambah pengetahuan kita akan ajaran-ajaran Islam dalam Al-Quran dan menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Rabbal alamin. Ikuti terus channel ini. Sampai jumpa pada kajian tafsir ilmi berikutnya.